Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuota Belajar. Sisihkan kuotamu untuk belajar. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Seperti kita bahas pada pertemuan yang lalu, ada 3 cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Cara pertama dengan metode pemfaktoran. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Cara kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan cara ketiga dengan rumus kuadratik. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal. Contoh ada sebuah persamaan kuadrat x kuadrat tambah 7x tambah 12 sama dengan 0. Kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah pertama, konstanta pada persamaan kuadrat ini kita pindah ruaskan. Di sini konstantanya berapa? Tuh, di sini konstantanya 12. Maka 12 kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. Maka menjadi negatif 12. Nah, berikutnya kedua ruas kita tambahkan dengan B per 2 kuadrat. Nah, kita B per 2 kuadrat, ini per 2-nya. Di sini B-nya adalah 7. Maka 7-nya kita pindahkan ke sini. Kemudian pakai kuadrat. Lakukan hal yang sama untuk ruas kanan. Tambah 7 per 2 kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita sederhanakan. Kalau sudah seperti ini, maka ke bawahnya tidak lagi ditulis x kuadrat, tapi cukup x karena sudah masuk ke bentuk kuadrat sempurna. Jadi x tambah 7 per 2 kuadrat. Nah, begitu. Jadi ini tidak kita tulis ya. X-nya yang tadinya kuadrat jadi x, kemudian kita tulis yang ini. Tulis pindahkan ke sebelah sini menjadi kuadrat. Sama dengan, nah yang ruas kanan kita sederhanakan. 7 per 2 kuadrat artinya 7 kuadrat per 2 kuadrat. 7 kuadrat berarti 7 kali 7 sama dengan 49. 2 kuadrat berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Maka sama dengan ditambah 49 per 4. Tinggal kita sederhanakan. X tambah 7 per 2 kuadrat sama dengan, nah kita rubah min 12 ini menjadi pecahan dengan penyebut 4. Caranya tinggal kita kalikan. Min 12, ya, negatif 12 kita kali dengan 4. Ya, min negatif 12 dikali 4 adalah negatif 48. Berarti negatif 48 tambah 49. Ini 49 di sini. Per 4. Jadi 48 diperoleh dari negatif 12 dikali 4 sama dengan negatif 48. 49 dari sini tinggal kita turunkan ke bawah. Nah, tinggal kita sederhanakan. Maka x tambah 7 per 2 kuadrat sama dengan negatif 48 tambah 49 adalah 1, berarti 1 per 4. Kita sudah memiliki sebuah persamaan x tambah 7 per 2 kuadrat sama dengan 1 per 4. Nah, sekarang kuadratnya kita rubah menjadi akar. Atau sebetulnya kedua ruas kita akarkan. Ya, yang ini kan kuadrat dan akar maka jadi hilang. Nah, 1/4 kita akarkan menjadi akar 1/4. Jadi persamaan barunya adalah x tambah 7 per 2 sama dengan akar 1/4. Jadi kuadrat di sini hilang. Ini kuadratnya hilang, di sini tidak ada. Yang tadinya ruas kanan tidak ada akar, sekarang ada akar. Tinggal kita akarkan.
akar dari 1/4 adalah 1/2. Plus minus 1/2. Maka X sama dengan, nah sekarang 7/2-nya pindah ruas. Ya, lebih mudahnya kita sebut sebagai pindah ruas. Walaupun secara teori sebetulnya bukan pindah ruas. Akan tetapi kedua ruas, ruas kiri dan ruas kanan, ya, dikurangi dengan 7/2. Ya, ini hilang, jadi 0, ini negatif 7/2. Tetapi supaya lebih cepat dipahami, maka kita sebut saja sebagai pindah ruas, ya. Yang tadinya positif, ya, tambah 7/2, pindah ruas menjadi negatif 7/2. Yang ini kita turunkan ke bawah, jadi plus minus 1/2. Maka kita bisa mencari X1-nya sama dengan negatif 7/2. Kita ambil yang tambah dulu, tambah 1/2. Ya, penyebutnya sudah sama, 2, tinggal kita operasikan pembilangnya. Negatif 7 ditambah 1, ini artinya ibarat kita punya hutang 7.000 dibayar 1.000, maka hutangnya tinggal 6.000, sama dengan negatif 6/2. Negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. X2 nya negatif 7/2. Kalau yang pertama tadi kita ambil yang tambah, sekarang kita ambil yang kurang, dikurangi 1/2. Negatif 7 dikurangi 1 berarti kita punya hutang 7.000, berhutang lagi 1.000, maka hutangnya menjadi 8.000. Maka menjadi negatif 8/2 sama dengan negatif 4. Maka diperoleh akar-akarnya adalah negatif 3 dan negatif 4. Sekarang contoh yang kedua. Bagaimana kalau persamaan kuadratnya dengan A yang lebih besar daripada 1? Kalau tadi kan A-nya 1 di sini. Sekarang A-nya bukan 1, tapi 2. Ya, cara ini berlaku untuk A lebih dari 1. Nah, langkah pertama adalah kita bagi dulu semua suku dalam persamaan kuadrat ini dengan A. Di sini A-nya 2, maka semua ini dibagi dengan 2. Kalau ininya 4, maka semua dibagi 4. Karena ininya 2, maka semua dibagi 2. Ini tinggal kita bagi 2. Ini 2x kuadrat dibagi 2, berarti tinggal x kuadrat. Min 5x dibagi 2, berarti negatif 5/2x. Selanjutnya 3 dibagi 2, berarti 3/2. X kuadrat min 5/2x tambah 3/2 sama dengan 0. Berikutnya sama dengan cara yang pertama tadi, ya. 3/2-nya kita pindah ruaskan. Walaupun tadi secara teoritis sebetulnya bukan pindah ruas, ya. Tetapi kita agar lebih mudah dipahami, kita sebut sebagai pindah ruas. Yang tadinya ditambah 3/2 pindah ruas, maka menjadi kurang 3/2. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya sekarang kedua ruas ditambahkan dengan B/2 kuadrat. Seperti yang cara pertama tadi, contoh pertama tadi, ya, di kedua ruas ditambah dengan B/2 kuadrat. Di sini B-nya min 5/2. Berarti min 5/2 dibagi 2. Kita harus mencari dulu nih. Negatif 5/2 dibagi 2. Nah, negatif 5/2 dibagi 2 ini bisa juga ditulis, dinyatakan sebagai negatif 5/2 dikali 1/2. Nah, tinggal kita kalikan, ya. Negatif 5 dikali 1, negatif 5. 2 dikali 2, 4. Berarti hasilnya adalah negatif 5/4. Nah, negatif 5/4 ini kita masukkan ke kedua ruas. Ruas kiri negatif 5/4 kuadrat, ruas kanan pun sama, ditambah negatif 5/4 kuadrat. Nah, yang atas ini tinggal kita sederhanakan, ya. Ini sudah berbentuk kuadrat sempurna, maka di bawahnya tinggal kita rubah menjadi X tambah
X maaf kurang, ini 5/4. 5/4 kuadrat sama dengan yang ruas kanan kita operasikan, negatif 3/2, negatif 5 kuadrat berarti 25, 4 kuadrat berarti 16. Kita sederhanakan sekarang. Nah, kita samakan penyebutnya. Terlihat 2 dan 16 penyebutnya. Kita ambil penyebutnya 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 dikali 3, negatif 3, sama dengan negatif 24. Kemudian 25-nya kita pindahkan ke bawah, tambah 25. Kita sederhanakan, negatif 24. Negatif 24 ditambah 25 adalah positif 1/16. Lalu tanda kuadratnya hilang berganti dengan tanda akar pada ruas kanan. X min 5/4 sama dengan akar 1/16. X min 5/4 sama dengan akar 1/16 adalah 1/4. Plus minus 1/4. Maka sekarang kita tinggal pindahkan min 5/4-nya. Yang min 5/4 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Maka X sama dengan 5/4 plus minus 1/4. Maka X1-nya sama dengan 5/4, kita ambil yang tambah dulu, tambah 1/4 sama dengan 6/4. Kita perkecil menjadi 3/2. X2-nya sama dengan 5/4, kita ambil yang kurang, dikurangi 1/4. 5 dikurangi 1 sama dengan 4, berarti 4/4 sama dengan 1. Akar-akarnya adalah 3/2 dan 1. Inilah cara kedua dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.